Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rena Diah Natalia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari. Di sini saya akan memaparkan dua makalah kelompok. Yang pertama, nilai-nilai universal yang baik dalam ekonomi Islam. Yang kedua, nilai-nilai universal yang buruk dalam ekonomi Islam. Di sini saya akan mengerjakan tugas akhir filsafat ekonomi dosen pengampu Bapak Sodiman MAG. Baik, yang pertama, nilai-nilai universal yang baik dalam ekonomi Islam. 1. Kebebasan. Di dalam sistem ekonomi, masalah kebebasan ekonomi adalah tiang pertama dalam struktur pasar Islam. Kebebasan didasarkan atas ajaran-ajaran fundamental Islam. Menurut pandangan Islam, bahwa alam jagat raya ini dan isinya adalah diperuntukkan manusia. Sebagai makhluk yang menyandang gelar khalifah, manusia mempunyai tugas untuk melindungi, melestarikan, mengamankan, mengembangkan segala potensi alam yang ada sekaligus menggunakannya. Kedua, keadilan. Menurut KBBI diartikan dengan sama berat, tidak berat sebelah, atau tidak memihak. Bisa juga diartikan tidak melebihi atau mengurangi daripada yang sewajarnya serta berpihak pada kebenaran. Pada hakikatnya, Allah memerintahkan kita untuk berlaku adil dalam transaksi jual beli. Allah menganggap semua manusia itu sama di hadapannya, karena yang menjadi pembeda baginya hanya tingkat ketakwaan setiap individu. Ketiga, maslahah. Maslahah adalah mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang akan merusak. Keempat, keseimbangan. Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Keseimbangan adalah tidak berat sebelah, baik itu usaha kita dengan duniawi maupun dengan akhirat. Kelima, tolong menolong. Sikap tolong menolong adalah sikap dalam kebaikan antara manusia dan sesama. Tolong menolong yang menjadi prinsip ekonomi Islam. Setiap akad yang dilakukan harus bersifat saling menguntungkan semua pihak yang berakad. 6. Persaudaraan dan kebersamaan. Persaudaraan dalam aktivitas ekonomi dan bisnis adalah kebersamaan universal. Kepercayaan bahwa sumber daya adalah amanah, kewajiban agar berpola hidup hemat dan sederhana. Ketujuh, merata. Ekonomi Islam memiliki konsep distribusi pemerataan kekayaan atau pendapatan secara merata bagi masyarakat, sehingga tidak ada ketimpangan ekonomi di dalam masyarakat. Kedelapan, halalan thayyibah. Halalan thayyibah berasal dari gabungan dua kata dalam bahasa Arab, yaitu halal dan thayyib. Halal memiliki makna sesuatu yang dilarang dalam agama, sedangkan thayyib bermakna makanan enak yang dapat dirasakan oleh indera dan jiwa. Kriteria makanan halal adalah 1. Kandungan zat dan cara memperolehnya. Nilai yang kedua yaitu nilai-nilai buruk yang dilarang dan harus dihindari dalam ekonomi Islam. Pertama, riba. Riba berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna tambahan. Dengan kata lain, riba adalah pengambilan tambahan dari pokok harta atau modal secara batil. Dalam agama Islam, riba adalah praktek yang diharamkan. Jenis-jenis riba: pertama, riba hutang piutang. Kedua, riba jual beli. Kedua, haram. Haram adalah sebuah status hukum terhadap suatu aktivitas atau keadaan suatu benda, salah satunya makanan. Orang yang melakukan tindakan haram atau memakan makanan haram akan mendapatkan konsekuensi berupa dosa. Ketiga, najis. Secara bahasa adalah kotoran dan secara istilah, najis adalah sifat hukum suatu benda yang mengharuskan seseorang tercegah dari suatu kebolehan melakukan sholat bila terkena atau berada di dalamnya. Macam-macam najis ada 3. Pertama, najis muhaffafah atau najis ringan. Kedua,
najis mutawasita atau najis sedang, dan ketiga, najis mughaladah atau najis berat. Keempat, goror. Secara bahasa berarti pertaruhan atau ketidakjelasan. Secara istilah, goror adalah transaksi bisnis yang mengandung ketidakjelasan bagi para pihak, baik dari segi kualitas, fisik, kuantitas, bahkan objek transaksi. Macam-macam goror. 1. Jual beli benda yang tidak diserah terimakan. 2. Jual beli benda yang belum ada. 3. Jual beli benda yang tidak jelas harganya. 4. Jual beli benda yang sifatnya tidak jelas. 5. Maisir. Dalam bahasa berarti perjudian. Secara istilah adalah berharap sesuatu yang berharga dengan mudah dan tanpa membayar, melainkan dengan adanya uang atau barang taruhan. Disebut dalam Al-Quran bahwa permainan bertaruh nasib adalah dosa besar dan perbuatan setan. 6. Zalim. Zalim adalah sebuah perkara yang ditempatkan pada tempat yang bahkan tidak semestinya. Jenis-jenis zalim ada 3. Pertama, zalim kepada Allah. Kedua, zalim kepada sesama manusia. Ketiga, zalim kepada diri sendiri. 7. Tadlis. Tadlis adalah salah satu bentuk penipuan dalam berdagang. Merupakan bentuk ketidakjujuran seorang pedagang dalam menjalankan usahanya. Tadlis bisa terjadi dalam 4 hal, yaitu pertama, kualitas, kedua, kuantitas, ketiga, harga, dan keempat, waktu penyerahan. Kedelapan, subhat. Subhat merupakan menyatakan tentang keadaan yang samar tentang kehalalan atau keharaman dari sesuatu. Kesembilan, khianat. Khianat artinya berlaku curang dan tidak dapat dipercaya. Orang yang khianat sama halnya dengan orang pembohong. Orang yang khianat akan sengsara hidupnya. Firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 108 yang artinya, jangan kamu membela orang-orang yang khianat pada diri mereka. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang khianat dan berbuat dosa. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.